Dalam lintasan panjang kisah antara tiga tradisi besar yang berakar pada Ibrahim, terdapat satu tokoh yang menjadi poros perdebatan para penafsir sepanjang zaman. Tokoh itu adalah penguasa Mesir pada masa Musa. Dalam tradisi tertentu, ia dipandang sebagai orang yang selamat dari tenggelam. Dalam tradisi yang lain, ia dipandang sebagai lelaki yang terbenam di dalam pusaran air laut. Perselisihan pandangan ini bukan sekadar perbedaan cerita masa lampau, tetapi menjadi pintu masuk bagi para pemikir untuk menimbang kembali bagaimana wahyu berbicara, bagaimana sejarah mengingat, dan bagaimana runtutan peristiwa ditangkap oleh mata para sejarawan. Dalam tradisi Yahudi dan sebagian tradisi Kristen kuno, terdapat pandangan bahwa penguasa Mesir itu tidak benar-benar mati tenggelam. Sebagian tafsir mereka menyebut bahwa lautan terbelah dan tertutup kembali menimpa para pasukan Mesir, tetapi tidak menimpa sang penguasa. Ada riwayat tafsir Yahudi kuno yang memandang bahwa tujuan peristiwa itu adalah hukuman bagi pasukan dan teguran bagi sang penguasa. Dalam pemahaman ini, sang penguasa tetap hidup dan kembali ke Mesir dalam keadaan terpukul oleh kekalahan besar itu. Sebagian teks tafsir mereka menyebut bahwa ia kemudian memerintah dalam bayang-bayang aib dan menjadi contoh bagi kaumnya tentang bagaimana seorang penguasa dapat dihancurkan kehormatannya tanpa harus dicabut nyawanya. Narasi serupa kadang muncul dalam sebagian tafsir Kristen awal yang memandang bahwa kisah Musa adalah gambaran simbolik tentang penyelamatan dan pembaruan. Dalam pandangan tersebut, penguasa Mesir dipertahankan hidup sebagai gambaran bahwa keangkuhan dapat dipatahkan bukan hanya oleh kematian, tetapi oleh kehinaan yang panjang. Namun pandangan ini tidak menjadi kesepakatan seluruh tradisi Kristen maupun Yahudi, karena terdapat pula komentar yang menyebut ia mati bersama pasukannya. Pergulatan pendapat ini menjadi bagian dari dinamika tafsir mereka sejak masa rabbi-rabbi kuno. Berbeda dari itu, seluruh sumber utama dalam Islam menegaskan bahwa penguasa Mesir pada masa Musa benar-benar ditenggelamkan di laut. Alur kisah yang diabadikan dalam Al-Quran menggambarkan peristiwa itu dengan warna yang jelas. Ketika Musa dan kaumnya telah menyeberang dan air laut kembali bersatu, maka sang penguasa beserta pasukannya ditenggelamkan. Pada saat napasnya telah hampir putus, barulah ia mengucapkan pengakuan tentang Tuhan Musa dan Harun. Namun pengakuan itu tidak lagi diterima. Dalam naskah suci itu, diceritakan bahwa tubuhnya diselamatkan agar menjadi tanda bagi generasi setelahnya, bukan untuk menyelamatkan jiwanya, melainkan sebagai bukti nyata tentang akibat dari kesombongan penguasa yang menolak kebenaran yang sudah berada di depan mata. Penjelasan ini menjadi fondasi kokoh bagi para pemikir dan ahli sejarah dalam Islam bahwa sang penguasa mati pada hari itu. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa rangkaian ayat tersebut menunjukkan dengan terang bahwa sang penguasa itu ditenggelamkan dan tidak mungkin hidup kembali sesudahnya. Penafsir lain seperti Al-Qurtubi dan Al-Tabari menyampaikan bahwa penyelamatan tubuhnya adalah sebuah tanda agar generasi setelahnya dapat melihat bukti sejarah dari kebinasaannya. Mereka memandang bahwa penyelamatan tubuh tidak berarti penyelamatan jiwa, sebab penyelamatan tubuh itu hanyalah bagian dari ketentuan yang menegaskan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi secara fisik dan dapat disaksikan oleh manusia pada masa selanjutnya. Penguasa itu telah mati karena air, tetapi jasadnya telah dijadikan saksi bisu atas kesombongan manusia. Ilmuwan Muslim yang mengkaji sejarah Mesir kuno juga menaruh perhatian pada ayat bahwa tubuh itu diselamatkan. Peneliti Muslim kontemporer menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang ganjil dalam sejarah Mesir, karena bangsa Mesir memiliki tradisi pengawetan jenazah dan pemakaman raja-raja mereka dengan cara tertentu. Namun, ayat itu tidak mengharuskan bahwa tubuhnya menjadi mumi dalam pengertian teknik pengawetan Mesir kuno. Ayat itu hanya menegaskan
bahwa jasadnya akan tetap utuh dan menjadi bukti bagi manusia. Beberapa arkeolog Muslim berpendapat bahwa alur itu menunjukkan bahwa kaum Mesir menemukan tubuh sang penguasa yang terdampar tidak jauh dari wilayah mereka, lalu mengurusnya sesuai adat mereka. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk memastikan identitas mumi tertentu, tetapi untuk menunjukkan bahwa penyelamatan tubuhnya konsisten dengan kebiasaan Mesir saat itu. Para sarjana Muslim juga menjelaskan bahwa pandangan Yahudi dan sebagian tafsir Kristen tentang keselamatan sang penguasa tidak sejalan dengan susunan cerita dalam Al-Quran. Sebab dalam kisah itu terdapat penekanan bahwa air laut kembali menutup setelah Musa dan kaumnya keluar. Ketika sang penguasa melihat bahwa air itu telah membentuk dinding di kanan dan kiri, ia tetap menerjang. Dalam alur Qur'ani, pergerakan ini menjadi titik puncak dari keangkuhannya. Ia tidak hanya menolak kebenaran, tetapi juga menantang tanda-tanda yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Maka tenggelamnya adalah buah dari kesombongannya. Ketika ia akhirnya mengakui kekuasaan Tuhan Musa, waktu itu sudah berlalu. Dalam pandangan teolog Muslim inilah salah satu kaidah besar dalam wahyu, yaitu bahwa pengakuan pada saat ajal sudah datang tidak lagi berharga. Jiwa yang selama hidup menolak kebenaran tidak dapat diselamatkan oleh penyesalan ketika napas sudah berada di batas akhir. Sebagian mukharrij dan ahli tafsir dalam Islam juga memandang bahwa perbedaan pandangan antara tradisi lain dengan Islam tidak hanya soal tenggelam atau tidak tenggelam. Bagi Islam, tenggelamnya penguasa Mesir itu bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga pelajaran universal tentang bagaimana kekuasaan dapat runtuh hanya dengan sekejap. Air laut yang tenang berubah menjadi pengunci terakhir bagi penguasa yang merasa tidak tersentuh. Para sarjana Muslim menekankan bahwa kisah ini bukan sekadar catatan masa lampau, tetapi cermin besar bagi manusia di segala zaman. Ketika seorang pemimpin menumpuk kezaliman atas kaumnya, menolak peringatan, dan menantang kebenaran yang jelas, maka kehancurannya menjadi dekat, walaupun ia telah melapisi dirinya dengan benteng kekuasaan. Para peneliti Muslim memandang bahwa pesan itu adalah inti dari pengisahan Qur'ani yang harus dipahami secara mendalam melampaui perdebatan tafsir historis. Sejumlah pemikir Muslim modern yang mempelajari kisah itu dari sisi literasi wahyu dan sejarah menyampaikan bahwa penyelamatan jasad sang penguasa memberikan warna ilmiah yang kuat. Mereka menghubungkan ayat tersebut dengan penemuan tubuh para penguasa Mesir kuno yang masih bertahan hingga hari ini. Namun, para ilmuwan Muslim yang ketat dalam disiplin sejarah mengingatkan bahwa ayat itu tidak menyebut nama tertentu, sehingga tidak boleh dilakukan penyamaan nama tanpa bukti yang sahih. Mereka lebih berhati-hati dan hanya mengambil konklusi dari ayatnya, yaitu bahwa sang penguasa benar-benar tenggelam, tubuhnya ditemukan, dan kemudian tubuh itu dipertahankan untuk menjadi tanda bagi generasi setelahnya. Para sarjana yang lebih berfokus pada aspek keilmuan Mesir kuno pun menjelaskan bahwa tidak setiap raja yang menjadi mumi diketahui secara pasti bagaimana akhir hidupnya. Sebagian mereka mati dalam peperangan, sebagian karena penyakit, sebagian karena perebutan kekuasaan. Maka mencocokkan nama Raja Mesir dengan penguasa pada masa Musa tanpa dasar kuat justru dapat menyesatkan, dan ini ditegaskan oleh banyak ilmuwan Muslim yang menjaga disiplin ilmiah. Para ahli fikih dan teolog dalam Islam menekankan bahwa inti kisah ini bukan pada identitas nama sang penguasa, tetapi pada pesan spiritual yang disampaikan oleh wahyu. Dalam pandangan mereka, tenggelamnya sang penguasa adalah bentuk hukuman yang tidak dapat dielakkan setelah penentangan yang panjang. Ketika air laut menutup kembali, saat itu bukan sekadar putusnya kehidupan seorang pemimpin, tetapi putusnya simbol keangkuhan manusia. Jasadnya yang diselamatkan bukan untuk memberi penghargaan,
tetapi untuk menjadi saksi bagi generasi masa datang, agar mereka mengetahui bahwa kesombongan tidak bercahaya di hadapan Tuhan. Dengan demikian, para ilmuwan Muslim memandang bahwa tradisi yang menyebut sang penguasa selamat dari tenggelam tidak memiliki dukungan dari wahyu dalam ajaran Islam. Mereka tetap menghormati keberadaan pandangan dalam tradisi lain, namun menegaskan bahwa kebenaran menurut wahyu Islam adalah bahwa ia tenggelam dan mati, kemudian tubuhnya dipertahankan sebagai pelajaran yang tidak akan hilang dari sejarah. Mereka menganggap kisah ini sebagai peringatan yang melampaui batas zaman, seakan air laut itu masih bergetar menyampaikan pesannya kepada manusia yang berjalan di bumi hari ini. Para pemikir Muslim pada masa berikutnya mulai melihat kisah sang penguasa Mesir bukan hanya sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari pola besar yang sering muncul dalam perjalanan umat para nabi. Setiap kaum yang menolak risalah selalu memiliki satu figur sentral yang mengeraskan hati. Dalam kisah Musa, figur itu muncul dalam diri penguasa Mesir. Para ilmuwan Muslim menyebut bahwa wahyu sengaja menampilkan kisahnya dengan detail tertentu agar manusia dapat membaca tabiat sebuah kekuasaan yang tumbuh dalam ruang keangkuhan. Sang penguasa tidak hanya menolak peringatan, ia juga menindas kaumnya sendiri dengan membuat struktur kekuasaan yang menekan. Dalam pandangan para ahli sejarah Muslim, struktur semacam ini sering terlihat dalam berbagai kerajaan besar yang kemudian runtuh dengan cara yang tidak terduga. Beberapa sarjana Muslim juga menyoroti bagaimana dialog antara Musa dan penguasa Mesir memperlihatkan watak keduanya. Musa tampil sebagai pribadi yang tenang dan tegas, sementara penguasa Mesir menggunakan retorika yang berubah-ubah tergantung situasi. Ada saat ia meremehkan, ada saat ia mengancam, ada saat ia memutarbalikkan kata. Para pakar kajian naskah dalam tradisi Islam menilai bahwa perubahan nada ini menunjukkan kegoncangan batin sang penguasa, sesuatu yang disembunyikan oleh wajah kekuasaan. Mereka menyebut bahwa pada titik tertentu, manusia yang memegang kuasa besar sering tidak menyadari bahwa ketakutan yang ia sembunyikan justru semakin mempercepat kehancurannya. Ilmuwan Muslim yang berfokus pada psikologi tokoh dalam kisah-kisah wahyu menambahkan bahwa sang penguasa Mesir berada dalam ruang batin yang sangat rapuh. Ia dikelilingi penasihat yang tidak berani menentangnya sehingga ia terperangkap dalam gema kata-kata sendiri. Setiap keputusannya dibungkus dengan pujian yang membuatnya yakin bahwa ia berada di jalur benar. Para pemikir ini memandang bahwa ketika seorang pemimpin kehilangan ruang kritik, maka langkahnya akan terseret oleh ambisi sampai ia tidak dapat lagi membedakan antara keyakinan dan keinginan. Kisah sang penguasa Mesir adalah contoh dari sebuah kekuasaan yang terputus dari realitas karena terlalu lama berdiri dalam cahaya yang menipu. Sebagian ilmuwan Muslim yang mempelajari sejarah bangsa Mesir kuno juga melihat kisah itu dari sudut kehidupan sosial. Mereka mencatat bahwa bangsa Mesir pada masa itu memiliki struktur kelas yang kuat. Para pendeta, bangsawan, tentara, dan rakyat biasa hidup dalam jarak yang jauh. Dalam situasi seperti itu, suara rakyat tidak memiliki tempat. Ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa ketika seorang nabi datang membawa gagasan tentang keadilan, kebebasan, dan penghambaan tunggal kepada Tuhan, maka gagasan itu akan dianggap ancaman bagi sistem lama. Inilah sebabnya penolakan sang penguasa bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga refleksi dari kepentingan politik yang ingin mempertahankan kekuasaan lama. Penjelasan ini membuat kisah Musa dan penguasa Mesir dipandang bukan hanya peristiwa spiritual, tetapi juga konflik dua struktur sosial yang tidak mungkin berjalan bersama. Pemikir Muslim lain mengamati bahwa peristiwa pembelahan laut dalam kisah itu adalah titik balik yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis sejarah. Mereka melihatnya sebagai perpaduan antara intervensi Tuhan dan ketetapan yang sudah disiapkan jauh sebelumnya.
Para arif dan sufi dalam tradisi Muslim sering memandang bahwa air laut yang terbelah adalah simbol runtuhnya ilusi kekuasaan dunia. Dalam bahasa mereka, laut itu seperti tirai yang terangkat dan memperlihatkan batas kemampuan manusia. Ketika tirai itu kembali tertutup, semua ilusi yang dibangun di atas keangkuhan ikut tenggelam bersamanya. Tafsiran ini tidak ditujukan untuk mengganti pemahaman literal, tetapi untuk memperkaya makna batin dari peristiwa tersebut. Beberapa ilmuwan Muslim kontemporer juga melihat hubungan antara kisah penguasa Mesir dan perkembangan arkeologi modern. Mereka memandang bahwa semakin banyak situs kuno Mesir yang ditemukan, semakin tampak bahwa bangsa itu memiliki sistem pemerintahan yang rumit, sangat berpusat pada raja, dan penuh simbol-simbol kekuasaan. Para sarjana ini menjelaskan bahwa penemuan tembok besar, patung-patung megah, dan struktur administratif dalam papirus menunjukkan betapa kuatnya sentralisasi kuasa pada zaman itu. Mereka menilai bahwa kisah Musa dan penguasa Mesir selaras dengan gambaran sejarah tersebut. Sosok raja yang menganggap dirinya memiliki derajat setingkat dewa memang tidak sulit ditemukan dalam tradisi Mesir kuno. Dalam literatur Muslim klasik juga terdapat pandangan bahwa tenggelamnya sang penguasa adalah puncak perjalanan panjang sebuah ujian. Ia telah diberikan kesempatan berkali-kali. Ia melihat bukti demi bukti. Ia menyaksikan tongkat Musa berubah menjadi ular, tangan Musa bercahaya, dan berbagai tanda lain yang menurut pandangan para teolog Muslim cukup untuk menggugah hati manusia yang jujur. Namun, ia tetap memilih untuk menolak. Beberapa pakar teologi Muslim menyebut bahwa inilah titik yang menunjukkan bagaimana kehendak manusia bekerja. Ia telah diberi pilihan, tetapi ia memilih jalannya sendiri. Sikap ini membuatnya termasuk dalam kategori orang yang tidak hanya sesat, tetapi juga menyesatkan orang lain. Para ilmuwan Muslim yang meneliti struktur bahasa ayat-ayat tentang kisah itu juga menemukan bahwa setiap kalimat disusun dengan pola tertentu yang menekankan jeda dramatis. Ketika penguasa Mesir mengejar Musa, ada kehendak yang bergerak tanpa ia sadari. Ketika ia mendekati laut, ada suara dalam ayat yang menggambarkan langkah-langkah pasukan yang maju dengan penuh percaya diri. Lalu saat air menutup, ayat itu menggambarkan momen tersebut seperti tirai tebal yang turun dengan cepat. Pemaknaan semacam ini membuat ilmuwan Muslim melihat bahwa kisah itu bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga narasi yang dirangkai dengan kekuatan sastra yang luar biasa. Para pemikir Muslim juga menekankan bahwa tidak ada pertentangan antara tenggelamnya sang penguasa dan penyelamatan jasadnya. Mereka memandang bahwa kisah ini memberikan pesan penting tentang bagaimana Tuhan menunjukkan bukti kepada manusia. Jasad itu tetap utuh, bukan untuk memuliakan pemiliknya, tetapi agar manusia yang hidup sesudahnya dapat melihat bagaimana seorang penguasa yang begitu disanjung dapat berakhir tanpa daya. Beberapa sejarawan Muslim bahkan menganggap bahwa penyelamatan jasad itu adalah salah satu pesan terbesar yang memberikan nuansa sejarah pada kisah tersebut. Tubuh itu adalah saksi bisu tentang sebuah kejatuhan. Dalam ranah pemikiran filsafat sejarah, ilmuwan Muslim menjadikan kisah ini sebagai contoh bahwa perjalanan manusia selalu diwarnai pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan. Sebagian mereka melihat bahwa peristiwa itu mengajarkan bahwa perubahan besar dalam sejarah sering bermula dari sosok yang dianggap lemah. Musa tidak memiliki tentara, tidak memiliki istana, bahkan harus meninggalkan negerinya sendiri. Namun ia membawa keyakinan yang tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan sebesar apapun. Penguasa Mesir memiliki pasukan, kekayaan, dan bangunan megah, tetapi ia tidak dapat menahan datangnya perubahan. Dengan demikian, lanjutan pembahasan ini memberikan lapisan yang lebih luas. Ilmuwan Muslim dari berbagai disiplin, mulai dari sejarah, teologi, arkeologi, sastra, hingga filsafat, membaca kisah sang penguasa Mesir
dengan cara yang berbeda-beda. Namun mereka sepakat bahwa akhir hidupnya telah digaris sejak ia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Tenggelamnya ia menjadi batas antara dua dunia. Dunia kekuasaan yang ia bangun dan dunia kenyataan yang akhirnya menelan seluruh kesombongannya. Laut itu tertutup, pasukannya hancur, dan tubuhnya menjadi tanda bagi manusia sampai hari ini.